Welcome to our channel. Konflik yang melibatkan Israel dan kelompok militan Palestina Hamas kian bergulir dan melibatkan banyak pihak. Kali ini tiba pada giliran Korea Utara yang mendapat perhatian setelah negara pimpinan Kim Jong-un tersebut disinyalir mengirim bantuan berupa senjata ke Palestina. Tuduhan itu disebarkan oleh agen mata-mata Korea Selatan, Badan Intelijen Nasional (NIS), yang mengatakan kepada Komite Intelijen Parlemen selama sesi audit tertutup. Yoo Sang-bum, seorang anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat Berkuasa yang dikutip keterangannya oleh kantor berita Korea Selatan, Yonhap, menyebut Korea Utara tampaknya mencoba mengambil keuntungan dari perang Israel-Hamas dengan berbagai cara. Tudingan ini bisa jadi masuk akal, terutama jika melihat dukungan otoritas Korea Utara secara penuh sejak awal. Terlebih dukungan tersebut berbarengan dengan sikap menyalahkan Israel yang disebutnya sebagai penyebab pertumpahan darah di Gaza. Nah, sikap Korea Utara ini tentu memunculkan pertanyaan. Seperti apa sebenarnya hubungan Korea Utara dengan Palestina dan bagaimana peran Korea Utara dalam konflik ini? Aktivitas Korea Utara di Timur Tengah. Aktivitas Korea Utara dalam menjual senjata ke sejumlah negara di Timur Tengah telah terdeteksi dalam beberapa dekade lalu. Dan peran misterius Korea Utara di pasar senjata Timur Tengah inilah yang akan kita bahas pertama kali. Pada tahun 1980-an, Korea Utara sebagian besar mengekspor persenjataan yang murah dan tidak canggih ke negara-negara berkembang. Hingga 90% senjata tersebut dikirim ke Iran dan Libya selama periode tersebut. Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Pyongyang menjadi semakin putus asa dan terisolasi. Dengan kondisi ekonomi yang berada di ambang krisis, negara ini lebih bersedia menjual persenjataan canggih ke Timur Tengah untuk mendapatkan uang tunai. Para analis, sebagaimana diberitakan Middle East Eye melalui sebuah keterangan, menyebut Pyongyang masih menjadi pemasok senjata yang signifikan bagi negara-negara regional, khususnya Iran, aktor non-negara, bahkan sekutu AS sekalipun. Bruce Bechtold, seorang profesor ilmu politik di Angelo State University yang telah banyak menulis tentang perdagangan senjata Korea Utara, mengatakan betapa Iran masih sangat bergantung pada Korea Utara untuk senjata konvensional mereka. Meski demikian, motivasi utama kerjasama Pyongyang dengan Teheran tetap bersifat finansial dan bukan ideologis. Lebih dari itu, ketika penjualan senjata Korea Utara di Timur Tengah menurun, penjualan senjata Korea Selatan akan terus meningkat. Apalagi, Seoul telah melakukan penjualan senjata secara signifikan ke wilayah tersebut, membuat tetangganya tidak akan tinggal diam. Pasok senjata untuk pejuang Hamas. Ternyata aktivitas Korea Utara di Timur Tengah masih berlanjut hingga hari ini. Terbaru Korea Utara dikabarkan akan kirim bantuan ke Palestina dan memberi senjata ke Hamas untuk melawan Israel. Pada akhir Oktober lalu, Duta Besar Israel untuk Korea Selatan Akiva Tor mengatakan Tel Aviv mengetahui bahwa senjata buatan Korea Utara digunakan oleh Hamas. Namun hal itu dibantah oleh Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Kim Song. Ia menolak laporan tersebut sebagai rumor yang tidak berdasar. Kim Song kemudian menuduh Washington berusaha mengalihkan kesalahan atas perang di Timur Tengah ke negara ketiga. Namun para ahli mengatakan bahwa militan Hamas mungkin menggunakan senjata buatan Korea Utara setelah muncul rekaman seorang pejuang dari kelompok Hamas yang membawa peluncur roket yang diduga berasal dari negara komunis tersebut. Dalam sebuah video menunjukkan beberapa pria duduk di belakang sebuah truk pickup sambil mengacungkan senjata. Sebuah peluncur roket yang dipegang oleh salah satu pejuang diidentifikasi berasal dari Korea Utara. Memang tidak dapat dipastikan apakah senjata tersebut milik Korea Utara, namun bentuknya sangat mirip dengan F-7 seperti yang digambarkan dalam panduan pengenalan senjata kecil dan senjata ringan Korea Utara yang diterbitkan pada bulan Mei oleh proyek penelitian Small Arms Survey yang berbasis di Jenewa. Ya, bukan rahasia lagi bahwa persenjataan Korea Utara seringkali jatuh ke tangan kelompok non-negara di Timur Tengah sebagaimana yang terjadi ke Yaman. Selain itu,
Banyak dari senjata Korea Utara juga diberikan kepada proksi seperti Houthi, Hizbullah, dan milisi Iran. Korea Utara selalu dukung Palestina. Sebenarnya kita tidak perlu heran dengan aktivitas Korea Utara yang membantu Hamas. Begitulah, Pyongyang jadi salah satu yang paling keras mengutuk serangan Israel yang disokong Amerika Serikat terhadap rumah sakit Al-Arabi di Gaza bulan lalu. Tidak hanya itu, sikap Korea Utara pun cukup terang saat negara tersebut menjadi bagian dari 120 negara yang mendesak gencatan senjata serta dibukanya akses kemanusiaan melalui resolusi Majelis Umum PBB 27 Oktober 2023 lalu. Korut memang dikenal punya hubungan hangat dengan Palestina, namun tidak dengan Israel. Negara ini tak pernah mengakui kedaulatan Israel. Namun dalam kesempatan yang sama, Korut malah menjalin hubungan dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sejak 1966. Hubungan pemimpin Korut kala itu, Kim Il-sung, dengan petinggi PLO, Yasser Arafat, juga sangat dekat sejak 1970-an. Mengutip Historia, sepanjang 1970-an hingga 1980-an, Korut aktif memberikan bantuan pelatihan militer untuk kelompok-kelompok PLO, Front Pembebasan Palestina (PFLP) dan Front Demokratis untuk Pembebasan Palestina (DFLP), serta milisi Hizbullah di Lebanon. Bahkan ketika Perang Yom Kippur pecah, Korut mengirim personil dan jet-jet tempur miliknya ke Mesir. Tidak banyak yang berubah setelah itu, kecuali sikap Korut yang tak lagi terang-terangan memberi bantuan militer. Pyongyang mulai beralih ke diplomasi dengan memberi dukungan-dukungan moral pada forum internasional. Korut juga mengakui berdirinya negara Palestina pada 1988, bahkan tetap mengakui kedaulatan Palestina atas semua wilayah yang saat ini diduduki Israel. Tidak mengakui Israel. Tahukah kalian, bagi Korea Utara, Israel tak lebih dari sekadar negara satelit imperialis Amerika. Jangankan untuk membangun hubungan diplomatik, diakui pun tidak. Namun bukan berarti tidak pernah ada upaya untuk itu. Lebih tepatnya, upaya untuk membangun hubungan diplomatik antara kedua negara pernah ditempuh Israel pasca runtuhnya Uni Soviet. Saat itu, Menteri Luar Negeri Israel Shimon Peres menawarkan $1 juta miliar kepada Korea Utara dalam bentuk investasi asing dan bantuan teknis untuk operasi-operasi tambang emas. Namun sebagai gantinya, Korea Utara harus menghentikan penjualan 150 misil balistik jarak menengah nodong kepada Iran. Victor D. Cha dalam The Impossible State, North Korea, Past and Future menyebut, pembicaraan dihentikan usai adanya tekanan dari Amerika Serikat lantaran Korea Utara mundur dari perjanjian pembatasan senjata nuklir. Sejak saat itu, penjajakan untuk membuka hubungan diplomatik Israel-Korut menguap entah kemana. Sebaliknya, hubungan kedua negara makin sengit di forum internasional. Korut menyebut Israel sebagai boneka imperialis Amerika Serikat. Sementara itu, Israel menyebut Kim Jong-un sebagai sosok tidak waras serta pemerintahan Korea Utara sebagai bagian dari poros kejahatan. Anti-Israel dan Amerika Serikat. Tidak hanya kepada Israel, Amerika Serikat pun tak luput dari sasaran Korea Utara. Permusuhan Korea Utara terhadap Amerika tidak terlepas dari Perang Korea pada 1950 sampai 1953 yang hanya ditangguhkan melalui perjanjian gencatan senjata. Sayangnya, gencatan senjata tidak berdampak besar. Justru Amerika Serikat dan Korut melarang warganya berkunjung ke masing-masing negara, yang membuat permusuhan kedua negara makin menjadi-jadi sampai sekarang. Bisa dibilang, sejak saat itulah propaganda anti-Amerika mewarnai didikan untuk anak-anak di Korea Utara. Bagi Kim Jong-un, Amerika Serikat adalah musuh terbesar. Maka dari itu, keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Israel-Palestina menghadirkan kesan permusuhan yang tak mungkin surut dari sang presiden. Kim Jong-un dalam sebuah kongres pernah berkata, tak masalah siapa yang berkuasa di Amerika Serikat, watak sejati dan kebijakan fundamentalnya terhadap Korea Utara tidak pernah berubah. Lebih dari itu, ia bersumpah untuk memperluas hubungan dengan pasukan anti-imperialis
independen, sebagaimana yang dijalinnya dengan Rusia belakangan ini. Terlepas dari bantuan yang dikirim atau tidak, Korea Utara punya posisi jelas dalam konflik Israel-Palestina. Negara ini mendukung kemerdekaan Palestina, mengecam Israel, dan mengutuk musuh besarnya, Amerika Serikat. Menurut kalian, bagaimana peran Korea Utara dalam peningkatan eskalasi di Timur Tengah?